Mari kita sama-sama beribadah, sama-sama memuji, menyembah Tuhan di waktu pagi ini bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bagi kita bukan untuk Tuhan kita Yesus Kristus dan kuat sekali. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, memuji, mengangkat pujian, bersyukur Bapa.
pemberian kami sampai akhir. Kami percaya Tuhan, Kau yang bekerja di tengah kami Tuhan. Kau yang mengatur Tuhan, Kau yang menyediakan kami baik Tuhan. Firman-Mu Tuhan, baca-baca juga pujian Tuhan, persembahan yang Kau Tuhan curahkan kami Tuhan, Kau pemulihan, Kau kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di mana Tuhan baik di rumah Tuhan, orang yang melayani-Mu Tuhan, Kau yang memberkati mereka di mana sahaja Tuhan. Karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau menyerahkan setiap hati pemikiran kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang mengalihkan kami di dalam roh-Mu Tuhan. Kami dapat memuji-Mu, menari Tuhan, dan melompat bagi-Mu Tuhan kerana atas kemuliaan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Tetap bersemangat untuk puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita muliakan bagi nama Tuhan kita. Oh, betapa indahnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sama kita menari bagi Tuhan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara
kepada semua orang. Selamat pagi Bapa kami di syurga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, apa yang telah dituliskan dalam Alkitab, apa yang mau bicara sama kita hari ini, mari kita berdoa ya untuk pemberian penyembahan persepuluhan ya sebelum kita mendengar khotbah daripada hamba Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa ya sebelum kita memberikan persembahan kita dan persepuluhan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Bapa kami di surga. Terima kasih kerana kami bisa berkumpul di sini untuk memberi penyembahan kepadamu yang paling tinggi, kerana yang paling layak untuk disembah. Terima kasih atas segala kasih karunia dan juga berkat-berkat yang Kau telah curahkan dalam hidup kita. Saat ini, ya Bapa, kami mau memberi apa yang kami telah siap pemberian kita untuk dikembalikan kepadamu. Berkatilah tangan-tangan jiwa-jiwa yang akan memberi, supaya hidup mereka juga diberkati dengan kasih karunia dari syurgawi. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memberikan penyembahan kita kepadanya. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Oh, amin. 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 Ya, sila duduk ya. Selamat pagi, selamat kembali ya semua yang juga hamba-hamba dan jiwa-jiwa yang menonton secara online ya. Jadi hari ini ya kita mau belajar. Bukan hanya belajar, tetapi tahu dan akhirnya menjadi pelaku firman. Ya. Baik saudara-saudari, Alkitab yang kita ada bukan setakat untuk kita kenal siapa yang tulis, bukan setakat kita tahu apa yang ditulis dalam Alkitab, bukan setakat kita menghafal semua ayat-ayat dalam Alkitab. Bukan. Alkitab diberikan kepada kita supaya kita menjadi pelaku firman. Kita kenal siapa yang tulis dan kita menjadi pelaku firman. Inilah yang dihasrat ya Tuhan kepada kita semua, agar kita baca, kita tahu dan kita jadi pelaku firman. Melayani itu adalah satu perbuatan. Jadi sebelum kita baca ya firman, mari kita naikkan doa dulu ya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa di syurga, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih kerana Kau telah utuskan Roh Kudus bersama dengan kita untuk memberi pengertian kepada kita bila kita membuka Alkitab, kita baca, dan bukan hanya kita serapkan dalam hati kita, tetapi yang pentingnya kita menjadi pelaku firman. Perbuatan-perbuatan yang halus kita lakukan, yang Kau telah sampaikan kepada kita semua. Ya Bapa, saya berdoa agar Roh Kudus akan membuka hati kita, hati rohani kita, pikiran rohani kita, supaya kita memahami ya apakah hasrat dan isi hatimu, apakah kehendakmu dalam hidup kita bila kita baca Alkitab, tulisan-tulisannya suci ini. Jadi terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Ya, mari kita keluarkan kitab ya Alkitab dan kita lihat dalam kitab Filipi ya. Kitab Filipi. Kitab Filipi. Dan kita lihat dalam pasal yang kedua ya. Kitab Filipi pasal yang kedua. Pasal kedua daripada ayat pertama
hingga ayat 11. Ayat pertama hingga ayat 11. Ya. Dan Bapa akan baca ya daripada ayat pertama. Jadi kerana dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kerana itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri atau pujian-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya berhenti ya. Nanti saya akan teruskan. Jadi kita lihat dalam Filipi pasal 2. Filipi ini adalah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan dia tulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Jadi Paulus dia bukan di Filipi, dia dalam penjara di Roma. Ya, penjara di Roma, dan dia tulis satu surat kepada jemaat-jemaat di Filipi. Dan surat ini kalau kita baca hanya 4 pasal saja, pasal 1 hingga pasal yang keempat. Surat ini kalau kita baca, dia bukan satu surat untuk menyelesaikan masalah gereja di Filipi. Tak seperti surat yang dia tulis kepada Galatia, surat yang dia tulis kepada Korintus, di mana ada masalah dia. Tetapi Filipi ini dia tulis satu surat. Dia punya emosi terhadap jemaat-jemaat di Filipi. Kenapa? Sebab jemaat-jemaat di Filipi, gereja di Filipi itu, mereka banyak memberi pertolongan kepada Rasul Paulus bila dalam penjara. Mereka hantar orang ke sana menjemput Paulus. Mereka hantar makanan, mereka hantar wang, mereka hantar pertolongan kepada Rasul Paulus. Jadi dia tuliskan satu surat ya kepada jemaat di Filipi. Dan dia kata ya, kalau kita baca dalam ayat pertama, jemaat-jemaat di Filipi dalam ayat pertama, mereka dalam Yesus Kristus, mereka ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan, dan ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Paulus kata, engkau ni jemaat di Filipi, kau ada ni semua, bagus. Dan dalam ayat kedua dia bilang macam ini, kerana itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Jadi dengan adanya semua ni belas kasihan, kasih mesra, ya semua ada, Paulus bilang sama orang di jemaat di Filipi, dia kata sempurnakan sukacitaku dengan ini. Sempurnakan, ya. Bisa buat satu lagi kan dia kata, ya, sempurnakan satu lagi boleh. Dan apanya yang Paulus nak sampaikan kepada jemaat di Filipi? Lihat ya. Kerana itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Nah, apa ini ya? Dia bilang ya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, dia cakap ya, engkau semua harus satu apa? Sepikir ya. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Untuk apa? Kita bersatu dalam tujuan kita, dalam pikiran kita, dalam kasih kita. Untuk apa? Untuk apa? Ayat seterusnya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati
Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Inilah yang dia mau bilang sama jemaat di Filipi. Mereka harus satu tujuan, satu pikiran, satu kasih. Untuk berapa? Untuk menganggap seorang lain lebih utama daripada sendiri. Jangan hanya pikir tentang kepentingan sendiri. Kita harus pikir tentang kepentingan orang lain. Kalau bisa buat itu sempurna, maka Paulus kata, sukacita saya akan sempurna. Tetapi ini dia bukan senang tau. Bagi manusia bukan senang nak menganggap orang lain lebih utama. Nak menganggap orang lain punya kepentingan lebih utama daripada kepentingan sendiri. Susah. Kalau manusia nak lakukan ini susah. Kenapa susah? Bolehkah dia dilakukan? Jawabannya boleh, tetapi bagaimana? Kalau manusia, kita nak pandang Allah lebih tinggi, lebih utama daripada kita, senang tak? Bagi seorang manusia, kalau kita nak menganggap Bapa kita, Yesus, lebih tinggi, lebih layak daripada kita, boleh kita lakukan? Boleh. Sebab apa? Kita punya tak sama. Allah dengan manusia, kita boleh pandang ke atas. Nak utamakan tak menjadi masalah. Tetapi Paulus bilang bukan itu. Yang saya bilang dalam ayat ini ialah, bolehkah kamu menganggap manusia lebih utama? Bukan Tuhan. Manusia, bila manusia sesama. Saudara-saudari, adakah Bapa saya hambamu? Adakah saya hamba engkau? Tidak. Saya bukan hamba. Manusia sebenarnya kita bukan hamba di antara satu sama. Kita melayani satu sama, tetapi kita bukan hamba. Kita hamba kepada siapa? Kita hamba kepada Tuhan. Bukan hamba kepada manusia. Jadi bagi manusia dengan manusia lain, nak menganggap manusia lain lebih utama, lebih tinggi, bukannya senang. Tetapi bisakah dia dilakukan? Bisa. Saya beri contoh ya. Seorang bapa dengan seorang anak. Masih ingat tak kalau kau seorang bapa masih anak masih kecil ya? Makanan yang kau berikan, yang baik kau berikan kepada siapa? Anak-anak kita. Kalau saya nampak ya, banyak ibu bapa mereka beli baju lebih banyak kepada siapa? Anak mereka. Nak beli baju untuk sendiri, dia pakai yang murah-murah saja. Pergi gedung-gedung beli ya, murah RM5 boleh dapat saja. Dia cari ada jualan habisan, baru dia pergi. Tapi kalau anak dia buat apa? Wah, dia beli yang lebih mahal. Ya kan? Makanan pun sama, pelajaran pun sama. Sebab apa? Kenapa seorang bapa bisa lakukan itu? Kerana dia menganggap anaknya lebih utama daripada sendiri. Itu anak kita. Tetapi kalau orang itu bukan anak kita, bagaimana? Jadi kalau kita jalan di jalanan, kita nampak seorang yang kita tidak kenal, bolehkah kita menganggap orang itu lebih utama daripada kita? Bolehkah kita lakukan? Ini yang Paulus berkata kepada dia, kata sempurnakan sukacitanya bila kita boleh lakukan ini. Dan Paulus bagi satu contoh. Ini bukan contoh saya, contoh dalam Alkitab. Dia berikan satu contoh. Contohnya bagaimana? Okey. Kalau kita lihat ya, seterusnya dalam ayat yang kelima ya, ayat kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi dia kata, kalau nak menganggap seseorang lebih tinggi, kita harus ada satu pikiran seperti dalam Yesus Kristus. Ini satu contoh
yang Paulus berikan kepada kita. Jadi kalau kita baca ya daripada ayat 6 hingga ayat yang ke 11 ataupun ayat ke 8. Ayat 6 ke 8 dulu ya, ke 8. 6, 7, 8. Kita biasanya baca ayat ini. Saya tahu ayat 6, 7, 8 bukannya ayat-ayat yang kita baru saja baca hari ini ya. Kita sudah baca di banyak kali. Tapi apa maksudnya? Paulus gunakan 3 ayat ini untuk memberikan satu contoh di mana seorang bisa boleh menganggap orang lain lebih tinggi daripada dia sendiri. Ya. Bagaimana? Kita lihat ya. Dalam ayat ke-6 ya. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah. Okey, lihat ya. Perkataannya ialah rupa Allah. Rupa Allah. Yesus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Okey, rupa ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia rupa Allah, rupa seorang hamba. Perkataan yang digunakan di sini ialah rupa. Ataupun dalam bahasa Inggris perkataan yang digunakan ialah form. Ya, atau rupa. Nah, kita baca ya. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia bukan ambil rupa manusia, dia menjadi sama dengan manusia. Apa bedanya? Ya, Yesus ialah rupa Allah, rupa hamba, tetapi sama dengan manusia. Dalam bahasa Inggris ya, dia bilang macam ni. Yesus ya, dia pakai perkataan form. Kalau bahasa Inggris sama dengan manusia, dia pakai perkataan likeness. Itu perkataan yang digunakan tidak sama. Saya nak tanya sesuatu ni. Bila Yesus datang ke dunia, adakah Yesus seorang manusia? Adakah Yesus benar-benar seperti kita seorang manusia? Yesus sebelum dia datang ke dunia ya, dia Tuhan kan, dia Allah kan, ya. Bila dia datang ke dunia, adakah dia menjadi manusia? Dia sudah kehilangan ketuhanannya. Ada dia hilang tak? Tidak. Yesus di dunia bukan seperti kita manusia. Dia dilahirkan, dia ambil sama likeness, bahasa Inggris of man, sama dengan manusia. Tapi rupanya dia masih Allah. Itu sebabnya Yesus, bagaimana kita ceritakan ini dengan Paulus, saya bilang ya. Dia kata Yesus, ya, ada ayat ke-6, walaupun dalam rupa Allah, dia tidak apa? Menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dipertahankan ini terjemahan dalam bahasa Inggris ialah robbery. Macam rompak dah, robbery. Rompak, pertahankan, rompak. Seorang merompak orang lain, ya, kalau ke seorang perompak, berarti dia engkau mengambil apa? Benda orang lain, bukan kepunyaan sendiri kan? Ini curi lah, ya, engkau ambil, yang itu bukan kau punya benda itu, engkau curi benda itu. Di sini Yesus bukannya curi, bukannya rompak. Dia bukan rompak kesetaraan dengan Allah. Dia tidak curi kesetaraan dengan Allah. Dia ada kesetaraan itu. Jadi Paulus kata dia tak curi. Dia memang sudah ada kesetaraan, tetapi dia menganggapnya tidak setara. Manusia dengan manusia bagaimana? Kita menganggap tidak setara dengan manusia lain. Menganggap setara dengan manusia lain. Yesus tidak. Bila Yesus tidak menganggap sebagai satu kesetaraan dengan Allah, dan ayat 7, melainkan dia mengosongkan dirinya sendiri. Dia kosongkan diri
diri. Dia bukan kosongkan kedewaannya, bukan. Dia mengosongkan hak ni dan turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Jadi ada orang tanya, dia nak mencabar orang Kristiannya. Dia kata, benarkah semua manusia berdosa? Adakah Alkitab bilang semua manusia berdosa? Dari orang Kristen kata apa? Ya, semua manusia berdosa. Adakah Yesus manusia? Ya, Yesus manusia. Jadi Yesus berdosa lah. Kalau Yesus tak berdosa, Yesus bukan manusia. Benar kata tak? Apa jawapan kita? Yesus memang tak berdosa di dunia. Sebab apa? Yesus hanya mengambil sama dengan likeness of man, sama dengan manusia. Bukan dia punya sifatnya, dia bukan dia punya dasarnya, dia punya rupanya, dia tak tukar. Dia masih anak Allah. Dia hanya dilahirkan melalui Maria dan bukan dengan secara manusia. Ajaib. Jadi dia pelihara dia punya rupa, dia punya form is God. Dia punya form is God. Tapi dia ambil rupa, dia ambil dia punya, itu salah kalau bahasa dia nak pakai perkataan sama dengan manusia. Jadi sebab itu Yesus tidak berdosa kerana dia masih dalam rupa Allah. Tetapi walaupun dia sama dengan manusia, Yesus walaupun setara dengan Allah, dia tidak menganggap, melainkan dia menganggap Allah lebih utama. Kenapa? Kalau kita baca seterusnya, dia kata dia menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia. Dalam keadaan dia punya keadaan seperti manusia, tapi dia masih Allah, ya. Dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dua, ya. Apa Yesus buat? Dia merendahkan dirinya dan dia taat. Nah, Yesus merendahkan dirinya. Bila engkau merendahkan diri, bermakna seorang lain dianggap lebih utama. Kalau kau seorang dalam dunia ini, ya, dalam dunia ini kau seorang saja, engkau merendahkan diri buat apa? Tak ada manusia lah lain, kan? Tak ada manusia lain. Bila seorang merendahkan diri, berartinya ada orang lain yang ditinggikan, Jadi Yesus merendahkan diri dan menganggap lebih utama siapa? Yesus merendahkan diri dan taat sampai mati kepada siapa? Merendahkan diri kepada siapa? Taat kepada siapa? Kepada manusia? Tak. Yesus tak payah merendahkan diri di bawah manusia, taat kepada manusia. Dia merendahkan diri dan taat kepada Allah. Walaupun dia setara, tetapi sekarang dia menganggap dirinya tidak setara, kosongkan kemegahannya, merendahkan diri dan taat kepada Allah. Jadi bagi manusia, ya, kalau saya dengan engkau, ya, bisakah saya merendahkan diri, menganggap kepentinganmu lebih tinggi daripada saya, yaitu memberi satu penghargaan nilai yang sepatutnya lebih tinggi. Jangan kita pandang manusia sebagai hamba, berarti. Jadi kita lihat manusia, kita jangan pandang mereka sebagai hamba juga. Ayat 6, 7 dan 8 bukan hanya menceritakan Yesus datang, tetapi kalau kita baca 3 ayat ini, ialah satu contoh. Sebab ayat yang ke-5 dia bilang apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga. Jadi apa yang Paulus kata? Engkau sebagai manusia harus memandang lebih tinggi, seperti Yesus memandang lebih tinggi kepada Allah.
Dia berikan ayat 6, 7, 8 untuk menceritakan apa yang dia mau jemaat di Filipi lakukan. Dia berikan contoh itu. Seperti Yesus, pikiran dalam Yesus dia menganggap. Jadi perhubungan di antara manusia, suami istri, bapa dengan anak, ibu dengan anak, anak dengan bapa, ya. Bila kita bisa merendahkan diri dan menganggap orang lain lebih tinggi, ya, itulah satu yang Paulus mau kita lakukan. Selain daripada apa yang jemaat telah terima, ya, dalam ayat yang pertama, yaitu nasihat, penghiburan kasih, persekutuan dalam roh, kasih mesra dan belas kasihan. Ya saudara, ingat ya, merendahkan diri, memandang seorang lebih tinggi. Sebab bila manusia memandang kepentingan diri sendiri sahaja, maka kita tidak akan lakukan apa-apa baik kepada orang lain, melainkan ada berkat balik kepada kita. Itu nih yang kita mau teliti hari ini, ya saudara-saudari. Memandang orang lain lebih tinggi, lebih utama daripada kita berikan orang lain penghargaan. Kalau bahasa Inggris kita bilang apa? Kita mesti juga respect orang lain. Mesti respect dia orang lain, hormat orang lain. Baru kita bisa mensempurnakan. Paulus kata, sempurnakan sukacita saya kalau kau lakukan ini. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri, ya. Haleluya. Haleluya. Para penyembah musik sila datang. Saudara-saudari, bila kita baca Alkitab, jangan kita hanya pilih satu ayat dan kita baca sesuka hati kita. Itu caranya kita baca Alkitab, ya. Bila kita baca ayat-ayat, kita harus tahu apakah nasihat, apakah pengajaran yang mau diberikan kepada manusia. Jadi jangan lupa pikiran yang ada dalam Yesus kita pun boleh lakukan. Dan apa pikiran itu? Yaitu memandang orang lain lebih utama daripada diri sendiri, menganggap kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan diri sendiri. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kerana ayat-ayat dan tulisan dan pengajaran yang kamu dengar hari ini. Terima kasih kerana Roh Kudus Engkau telah memberikan satu pengajaran kepada kita, supaya bukan hanya untuk kami saja, tetapi untuk diajar kepada anak-anak kita dan juga orang lain, bahwa kita harus menganggap orang lain lebih utama dan juga harus memberi satu penghargaan kepada kepentingan orang lain juga, ya Bapa. Baru saja kita bisa melayani dalam Yesus Kristus. Kita tahu bahawa dalam dunia ini manusia tidak bisa lakukan, tetapi dalam Yesus Kristus, bila kita melayani, kita harus menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Itulah bila kita bisa mencurahkan kasih kepada mereka, mencurahkan kasih mesra dan kasih karunia dan berkat kepada mereka, seperti Yesus telah memandang lebih tinggi Allah Bapa di syurga daripada dia sendiri, dan dia telah merendahkan diri dan taat sampai dia mati di kayu salib. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Ya, mesti kita nyatakan dalam hidup.
Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa, Kau telah mengumpulkan kami dalam persekutuan di sini, dan Kau telah memberikan kepada kita ajaran-Mu, bukan untuk hanya didengar tetapi harus diperlakukan. Terima kasih Bapa. Saya berdoa Kau akan memberkati jiwa-jiwa dan juga hamba-hamba-Mu ya Bapa. Berkati mereka dari segala segi ya Bapa. Kesehatan, budi bicara mereka, akal budi mereka. Dan Bapa, kami minta pengampunan juga ya Bapa atas kesalahan-kesalahan dan pelanggaran yang kami telah lakukan. Dan saya berdoa ya Bapa, supaya Kau akan memutuskan malaikat-Mu menyertai kami semua ya Bapa, di mana saja kita berada, agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kata akan memberi kemuliaan kepada-Mu Bapa, supaya orang lain bisa mengenal kemegahan-Mu ya Bapa. Terima kasih, dan saya berdoa Kau juga akan bersama dengan ahli keluarga semua, dan mereka juga yang menuntut secara online ya Bapa. Kau akan bersama dengan mereka juga. Kau akan memberkati mereka. Liputilah rumah mereka, hidup mereka, keluarga mereka dengan darah Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Bawalah kami pada masa dan tempat yang Kau telah tetapkan bagi kami semua. Dan Bapa, kalau itu tidak terjadi ya Bapa, maka kami akan berjumpa di syurga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan permintaan permohonan kami. Amin. Amin. Haleluya. Berterima kasih kepada Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Untuk notifikasi mingguan, tekan subscribe dan loceng.